Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Talk show hari ini. Oke, Konsela Gracia masih di talk show hari ini, The Morning Show pagi hari ini. Konsela Gracia ada Firma di sini dan kita sudah kedatangan tamu Konsela Gracia yang sudah ada di studio Sola Gracia FM pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ada Pak Nanang ya? Iya, betul sekali, Pak Mas. Nanang. Pak Nanang ini di kepolisian di bagian apa nih? Baik, terima kasih, Mas ya. Ya. Jadi selamat pagi semuanya para pendengar Radio Sola Gracia. Ya. Kami dari Satlantas Polresta Malang Kota. Kami kebetulan di bagian unit di Kiasa Lantas, di mana di Kiasa Lantas ini adalah satu bagian dari Satuan Lalu Lintas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kami ada dua utamanya. Prasarana jalan dan Dikmas Lantas. Oke. Nah, itu ya, Mas ya. Jadi prasarana jalan dan Dikmas Lantas. Dikmas Lantas. Dikmas Lantas itu apa? Nah, Dikmas Lantas ini adalah salah satu kepanjangan dari pendidikan masyarakat, di mana Oke. pendidikan masyarakat ini mempunyai tugas utama memberikan penyuluhan kepada semua warga lapisan masyarakat, baik masyarakat terorganisir ataupun tidak terorganisir. Kita berikan penyuluhan tentang bagaimana kita mempunyai etika dalam berlalu lintas, kemudian juga disiplin dalam ketaatan berlalu lintas. Oke, artinya ini edukasi ya? Betul sekali, lebih daripada edukasi kita. Lebih kepada daripada masa. edukasi ya? Betul sekali. Oke, jadi ini pas banget nih buat Konsela Gracia yang mau tanya-tanya tentang apa namanya, yang berkaitan dengan lalu lintas gitu ya. Oke, silahkan Anda langsung aja WhatsApp di 0813 3535 7667 di pagi hari ini. Dan di sini kita sudah mendapatkan tema juga gitu ya dari Kepolisian Polresta Malang Kota, Konsela Gracia. Upaya dari Satlantas Polresta Malang Kota ini dalam upaya menekan agar lalu lintas dan angka laka lantas serta inovasi Satlantas dalam Kamtipkar Lantas ya untuk meningkatkan Yanmas atau Yanmas itu pelayanan Baik. masyarakat. Oke. Nah, kebetulan kami di sini, Mas, kami bersama dengan Pak Kasubnit 1 Dikyasa, beliau di sebelah kami, kemudian saya adalah Bamin Dikyasa. Oke. Nah, kami akan menjelaskan apa yang ditanyakan tadi mengenai Dikmas Lantas, Kamsoltipcar Lantas, Kamtipmal Lantas, itu akan kami sampaikan. Jadi pada dasarnya Dikmas Lantas itu adalah salah satu edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat, wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana aturan perundang-undangan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oke. Iya. Terus kemudian untuk Kamsoltipcar Lantas itu adalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Oke. Nah, kita harus bisa membedakan antara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran. Ini beda semua ya? Beda semuanya, pemahamannya juga beda. Mungkin kadang ini salah satu istilah yang mungkin apa sih sebetulnya Kamsoltipcar Lantas sih panjang banget sekali. Atau mungkin kita susah juga apa sih ngomongnya ini kan gitu. Iya. Itu sekali ya, Mas ya. Oke, silakan mungkin bisa dijawab dengan Pak siapa? Fauri. Pak Fauri ya? Iya. Pak Fauri ini di bagian apa? Di Kiasa sama di Kiasa ya. Oh, sama juga ya. Kasubnit Oke. Satu di Kiasa Polresta Malang Kota. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan misalkan gini, Pak, apa namanya? Tentang keamanan lalu lintas gitu ya. Keamanan lalu lintas. Jadi upaya dari Polantas sendiri gitu ya di jalanan misalkan gitu ya. Ini bagaimana caranya bisa merekayasa supaya pengguna jalan ini benar-benar merasa aman gitu di jalanan. Seperti apa, Pak? Baik, dari keamanan itu bukan hanya keamanan yang ada di lapangan atau di jalan raya saja ya. Oke, iya. Keamanan ini menyangkut daripada pengemudinya juga. Iya benar. Jadi bagaimana cara mengemudi yang aman itu ada di dalamnya. Jadi selain kesiapan daripada pengemudi itu sendiri, diawali dari dirinya sendiri, kelengkapan pertama adalah surat-surat misalnya. Apakah SIM dan STNK sudah saya bawa? Nah, itu harus dilengkapi dulu. Iya. Kemudian kelengkapan diri sebelum mengemudi, misalnya berkendara menggunakan roda 2, apa yang harus dipersiapkan? Iya. Nah, biasanya kita ini lupa ya.
Iya. langsung sepeda di Heeh. starter berangkat. Positif Kita thinking lupa, aja Pak ya, iya. dari polisi ya. Pasti lupa nih orang gitu. Kita lupa nggak pakai helm. Iya, iya, Nah, oke. Itu ini berkaitan dengan keamanan juga, Keamanan Pak. diri. Keamanan diri. Itu nanti ada rangkaiannya dengan keselamatan juga ya. Keamanan. Bagaimana supaya saya berkendara dengan aman. Oke. Nah, itu kan. Nah, setelah perlengkapan safety ridingnya sudah dilengkapi, nah, di jalan pun harus memperhatikan bahwa di jalan umum itu bukan milik kita sendiri. Iya. Nah, kita harus tahu etika. Etika berlalu lintas. Iya. Bagaimana? Oh, ada kekurangan penggunaan dalam berkendaranya misalnya. Jalurnya ini hak saya itu tidak boleh, jadi saling menghormati, saling menghargai. Oke. Itu tujuannya supaya kita juga aman. Kemudian aman juga dari gangguan dari orang-orang yang misalnya kasus-kasus kejahatan ya, jambret lah. Iya. Kita jangan memancing, jangan menunjukkan. Contohnya aja. Cara membawa tas Oh misalnya. iya benar. Biasanya mbak-mbak, ibu-ibu itu tas ada di bawah atau sambil bermain HP, ya toh. Karena kejahatan itu bisa karena ada kesempatan. Betul, iya. Nah, banyak kejadian seperti Iya, itu, Mas. iya. Jadi pada saat dibonceng yang di belakang bermain HP, direbutlah. Nah, itu kita kan mengundang Betul. hal-hal semacam itu, tolong diamankan. Lebih baik pada saat berkendara jangan menggunakan atau mengundang hal-hal yang Oke, bisa bikin nah, kejahatan itu. gitu ya untuk Termasuk dirinya dia. tas. Termasuk tas juga ya? Tas, dompet itu jangan dipamerkan. Arloji yang Oh, iya, gelang-gelang iya. yang mencolok itu Iya, kan. iya, iya. Nah, Kalung gitu ya? nah, bahkan imitasi mungkin bisa menipu tapi membahayakan diri kita sendiri. Iya, toh. benar Nah, sekali. Itu. Karena kalau kalung bisa dijambret gitu ya, kadang Iya, orangnya benar. sampai jatuh dan ada juga yang sampai meninggal dunia seperti itu ya. Jadi aman itu aman untuk diri kita. Kita awali dengan diri Diri kita kita, sendiri. Kemudian secara umum di luar pun cara berlalu lintasnya aman berkaitan dengan etikanya tadi. Itu, Mas. Oke. Termasuk kalau surat-surat kelengkapan berkendara ini termasuk keamanan atau apa? Iya. Jadi gini, Ya. kita tidak berharap akan terjadi sesuatu misalnya Benar. kecelakaan misalnya ya. Iya, Pak. Apabila kita tadi tidak aman terjadi satu kecelakaan, kita sudah benar misalnya. Walaupun sudah di posisi di jalan yang benar, cara mengemudi yang benar, tapi ada pelanggar. Oke. Tiba-tiba lampu merah dia nyerobot, nabraklah kita. Kita kan juga ikut terlibat dalam hal kecelakaan. Betul, Padahal iya. posisi kita benar, orang Iya. tadi yang melanggar. Ternyata kita tidak membawa Kelengkapan. surat-surat tadi. Nah, alamatnya ini di mana, kita menghubungi di mana. bingung, Nah, ya kan? seperti itu. Jadi Iya. tujuannya SIM STNK itu adalah identifikasi daripada pengemudi untuk SIM, sedangkan identifikasi ranmornya STNK. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi artinya surat-surat itu penting untuk mengidentifikasi dari Betul, penggunanya ini seperti Benar, itu ya. benar. Oke. Iya. Dan juga kan ada sebelum kita bikin SIM ya, Pak ya. Itu kan pasti ada tes ya. Jadi ada tes tulis, terus ada tes fisik gitu ya, yang seperti itu. Nah itu tujuannya kan untuk ini orang kalau belum bisa berkendara ya jangan menggunakan sepeda motor. Mungkinkah seperti itu? Ya, karena kan surat ini dikeluarkan karena orang ini sudah layak mengendarai sepeda motor gitu kan. Bener ya Pak ya? Ya. Oke, mungkin bisa dijawab silahkan. Jadi gini, Gimana Pak? banyak sekali mungkin para adik-adik kita ya toh, atau Iya. anak-anak sekolah Heeh. yang rata-rata semua sudah bisa mengemudikan kendaraan motor. Iya benar. Ya. Ya. Ini butuh keterlibatan daripada orang tua. Oke. Ya, kita sebagai petugas yang di lapangan khususnya di Kiasa ini itu banyak sekali masuk ke sekolah-sekolah, kita ke komunitas-komunitas, kita berikan edukasi sebetulnya. Ya. Jadi ketentuannya itu sebelum memiliki surat izin mengemudi tidak diperkenankan orang-orang ini untuk mengemudikan kendaraan motor di jalan raya, di jalan umum, gitu ya. Meskipun secara ini dia sudah Dia bisa. iya. Oke. Nah, Iya. itu faktor pertama. Yang kedua, memang secara umum juga masyarakat kita itu sudah mampu untuk membeli kendaraan motor, ya. Iya.
Yang ketiga dari dealer misalnya atau dari finance itu sudah mempermudah untuk pengambilan pembelian kendaraan motor. Iya. Iya. Itu mendukung memang. Nah, jadi bukan hanya kita yang mewajibkan mencari SIM itu yang sudah usianya pun sudah memenuhi syarat, tapi mereka belum juga memiliki SIM. Yang belum, bahkan adik-adik kita yang masih tingkat SMP itu banyak sekali di luar sana. Mereka tidak paham dengan tingkat emosi yang lebih tinggi. Oke, Pergerakannya di jalan umum tidak jelas ya, berkelok-kelok, membahayakan orang lain. Nah, ini kalau tidak ada ikut campur dari orang tua mungkin sulit juga. Betul. Gitu ya, untuk mengarahkan ke sana. Karena kita pernah masuk di sekolah itu ya, kita sampaikan pesan-pesan tentang keselamatan juga, bahwa anak usia yang belum memiliki SIM itu tidak diperkenankan. Mereka tidak paham apa yang berkaitan dengan keamanan tadi yang saya sampaikan. Bahkan sampai dibujuk oleh orang lain, tolong aku antarkan ke sana gitu. Iya. Ternyata tunggu di sini ya. Dibelikan kue, sebentar aku tak pinjam mobilnya, motornya. Tak sebentar ke sana. Dia dikasih minum, kasih kue, motornya hilang udah. Mereka belum berpikir sampai ke sana. Itu kejadian seperti itu. Jadi serba rawan ya kalau anak masih di bawah umur, dia berani mengendarai sepeda motor, selain ditipu juga membahayakan orang lain juga di jalanan karena emosinya belum stabil seperti itu ya Pak ya. Mau tanya-tanya apapun ya tentang lalu lintas gitu ya, kenapa sekarang jalanan di Malang ini kok tambah rame padahal masih di kala pandemi kayak gini gitu ya. Nah, ini himbauan ke masyarakat gimana? Mungkin Pak Nanang bisa menghimbau juga kepada masyarakat ini tentang kondisi pandemi tapi jalanan sudah penuh sekali Pak sekarang di Malang. Baik, gimana Pak? Terima kasih ya Mas Firman ya. Iya. Tentunya kami dari Satlantas Polresta Malang Kota ini, utamanya kami di Dikyasa ini mempunyai beberapa tugas ataupun kegiatan dalam rangka menekan angka pelanggaran atau menekan juga angka kecelakaan dalam situasi pandemi ini. Kami telah melakukan langkah-langkah. Yang pertama ada tugas kami langkah preemptif, preventif, dan represif. Nah, preemptifnya itu yang seperti apa dan bagaimana? Kami memberikan banyak kegiatan setiap pagi. Kami kampanye tentang pencegahan COVID-19, baik di jalan raya, baik di komunitas-komunitas otomotif, tukang ojek dan lain sebagainya. Bentuk kampanye kami menggunakan spanduk, kami menggunakan sebuah banner. Juga kami public address juga kepada masyarakat pengguna jalan. Tolong physical distancing, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian pola hidup bersih. Itu selalu kami sampaikan melalui kampanye kami setiap pagi ya. Setiap pagi di jalan, baik itu di perempatan atau pertigaan ataupun di tempat-tempat keramaian yang lain-lain. Di pasar juga kami laksanakan turun tangan di situ juga. Sampai ke pasar juga. Sampai betul, guna untuk mencegah supaya masyarakat ini terhindar dari bahaya COVID-19. Juga memutus rantai supaya COVID ini tidak semakin meluas. Itu cara-cara preemptif kami. Kemudian cara-cara preventif kami laksanakan secara patroli sambang. Nah, patroli sambang kami mau kunjungan ya. Kunjungan. Kami menghimbau juga, memberikan edukasi juga, utamanya lalu lintas. Juga dalam situasi pandemi ini kami sampaikan pesan-pesan kesehatan. Sebelum melaksanakan kegiatan, pastikan selalu rajin cuci tangan. Setelah melaksanakan kegiatan, pastikan juga cuci tangan. Penggunaan masker ini juga sangat penting. Sangat penting sekali. Physical distancing juga sangat penting. Baik itu penggunaan masker itu untuk mohon maaf yang sakit ataupun yang sehat. Yang sehat pun ya. Iya, sama-sama karena ini juga sesuai dengan anjuran petunjuk pemerintah juga. Itu. Kemudian yang langkah ketiga kami dalam rangka represif atau penegakan hukum. Kalau di bidang lalu lintas tentunya kita sudah melaksanakan secara preemptif, persuasif, represif. Itu adalah penindakan secara penegakan hukum, tilang kalau ada pelanggaran lalu lintas. Namun kalau untuk penindakan secara pandemi COVID ini kami sebatas memberikan sanksi berupa sanksi kadang kalau anak-anak muda yang tidak menggunakan masker mungkin Anda silakan nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu sanksi-sanksi seperti itu. Kalau sanksi secara hukum aturan perundang-undangan atau peraturan daerah di Malang Kota ini masih
belum diterapkan ya untuk sanksi protokol Betul. kesehatan. Hmm, Namun kalau sanksi-sanksi sosial seperti itu sudah kami laksanakan. Nah, Iya. kalau Mas Firman mau coba-coba boleh juga ya. Saya nyanyi Indonesia Raya nih, saya nggak pakai masker hari ini ya. Jadi memang kan banyak isu di masyarakat juga ya Pak Nanang ya. Jadi iya. ada yang wah kalau lewat sana nanti hati-hati harus bawa masker nanti kena denda 200.000 gitu di Malang gini. Saya masa sih? Tapi artinya itu juga dilaksanakan juga sih, tapi di daerah lain gitu ya. Kalau untuk Malang sendiri belum ya ada peraturan daerah itu ya. Kebetulan kalau yang itu sudah dilaksanakan di wilayah provinsi lain di luar Betul. Jawa Tim. Kemarin sudah alhamdulillah kami mendengarkan langsung dari Bapak Gubernur Jawa Barat ya. Di Ya. sekitarnya sebelah situ mulai dari Depok, Tangerang dan lain sebagainya. Sanksi denda itu Pak ya. Sanksi denda sudah diberlakukan, tapi Oke. untuk wilayah Jatim sampai saat ini kita masih sebatas sanksi sosial yang Oke. kami sampaikan tadi. Kali secara kan itu harus mempunyai kekuatan hukum juga. Betul, Tidak iya. boleh kita melaksanakan penindakan tanpa ada landasan hukum yang kuat. Oke. Jadi sekali lagi kami menyampaikan kalau di Malang Kota belum ada sanksi secara legalitas hukum perundang-undangan, namun sanksi sosial harus diterapkan. Tapi Betul. bukan berarti ya Mas Firman Iya, ya, iya. tidak ada sanksi secara ketentuan pidana, kemudian masyarakat tidak Seenaknya. mentaati, tidak Nah, boleh. betul. Lah ya itu. Ya, nanti lama-lama kalau seperti itu ya ada Yep. sanksi yang tegas. Pasti juga. nantinya Iya. gitu ya. Oke. Gitu ya Mas Firman. Jadi melihat kasus di lapangan juga gitu Pak ya. Betul. Tapi gimana sejauh ini sudah berapa kali kalau terhitung menegur orang yang tidak memakai masker atau mungkin kurangnya physical distancing di lapangan seperti itu Pak? Sudah banyak? Kalau sampai saat ini kali menegurnya ya kalau kita berbicara sama data ya Mas Firman ya banyak sekali. Namun pelan-pelan masyarakat sudah mulai mempunyai Oke. kesadaran yang tinggi Iya, iya. bahwa kita harus taat sama aturan pemerintah karena Betul. pemerintah itu memberikan aturan itu untuk kita semua untuk kebaikan kita semuanya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan dengan banyaknya juga mohon maaf ini kita tidak menginginkan banyaknya korban yang ada. Betul. Masyarakat juga semakin hati-hati dan waspada. Janganlah kita tidak taat, janganlah kita tidak menjaga kesehatan. Masyarakat kan bisa melihat dan menilai. Iya. Ada banyak korban, Anda mau yang berikutnya? Tentunya kan tidak. Ya, Mas, kesadaran itu pasti akan timbul sendiri gitu ya. Betul Oke. sekali. Mas. Tapi ternyata ini masih banyak mereka yang mau keluar. Kamu harus pakai masker ke anaknya gitu ya. Nanti kena tilang gitu. Masih ada kok. Sebetulnya itu efek yang bagus juga ya Mas Firman ya untuk menakut-nakuti, tapi Iya. menakuti dalam hal kebaikan. Betul. Nggak ada masalah sebetulnya. Pakai Tapi- masker nanti kena tilang. Ya, tapi edukasi seperti itu sebetulnya tidak tepat. Iya. Benar saja, kami sampaikan itu benar, Iya, tapi iya, iya. intinya tidak tepat. Oke. Antara benar dan tepat ya. Iya benar. Oke, itu tadi Kansel Agresi, artinya untuk di wilayah Malang sendiri khususnya di Jawa Timur ya, ini penerapan untuk denda untuk yang bermasker itu memang belum diterapkan. Saya bilang belum diterapkan, apakah nanti akan diterapkan? Bisa jadi gitu ya. Tergantung kesadaran Anda sebagai masyarakat juga kawan Agresi. Nah, sekarang yang mau ditanyakan lagi ini adalah tentang pengurusan surat-surat yang hilang ini Pak. Ini seringkali kami mendapatkan laporan juga dari masyarakat untuk ini tolong disiarkan gini. Itu apakah memang menjadi satu syarat wajib atau gimana untuk pelaporan kehilangan surat-surat kendaraan ini Pak? Gimana? Betul. Jadi yang ditanyakan ini yang hilang surat-surat Surat kendaraan, betul. Bisa STNK, bisa BPKB. Hmm. Saya jawab yang STNK atau yang BPKB nih. STNK dulu Karena Pak. Berbeda ya. Oke, STNK dulu aja yang paling sering ini ya. Ya, jadi memang ketentuannya seperti itu. Jadi bukan dibuat ditentukan seperti ini, tidak, memang aturan ya. Persyaratan antara lain yang pertama apabila STNK hilang, itu paling tidak menunjukkan nomor polisi atau fotokopi BPKB kan ada. Oke. Nah, itu menunjukkan itu untuk bukti melapor kepada kepolisian. Bisa di Polsek, bisa di Polres. Jadi Polsek terdekat boleh. Nah, kemudian setelah dari pelaporan tadi itu bisa langsung mengurus ke radio misalnya. Ya, biasanya radio menanyakan untuk Iya, apa gitu. iya. Itu butuhnya untuk diiklankan. Jadi Oke. diumumkan, mungkin ada masyarakat yang menemukan. Kemudian diberikan apa? Bukti bahwa pernah diiklankan di radio. iya. A misalnya ya, gitu kan. Nah, selain itu
bisa memilih salah satu, mungkin pakai iklan koran boleh, dengan bukti clipping bisa. Setelah itu para masyarakat yang kehilangan tadi, setelah tanda lapor dengan iklan tadi itu bisa mengurus atau cek ya, mengecek di kantor bagian tilang apakah terlibat pelanggaran atau tidak. Itu dibuatkan surat keterangan. Sekaligus di sana kalau di Polresta Malang, kantor tilang dan kantor bagian kecelakaan itu jadi satu. Itu nanti juga mengurus apakah terlibat kecelakaan atau tidak. Nah, biasanya kalau terlibat ya otomatis STNK ada di sana. Atau terlibat tilang juga ada di barang bukti ada di sana. Tapi kalau tidak dibuatkan surat keterangan baru mendapatkan rekomendasi dari Kasat Lantas gitu ya. Bahwa betul-betul hilang. Nah, setelah itu bisa dilengkapi persyaratan yang lain ya. Setelah ditentukan bahwa STNK hilang gitu ya. Selain itu juga ada surat keterangan dari reskrim. Iya. Karena kendaraan ini biasanya kendaraan bermasalah juga banyak. Ya kita tidak ini kok ono-ono aja enggak, bukan begitu. Tapi banyak sekali kendaraan bermasalah di jalan. Iya Pak, ya benar. Kita ngakunya hilang. Nah, padahal itu adalah kendaraan colongan misalnya. Bisa jadi. Iya. Atau jadi jaminan STNK-nya jadi jaminannya bensin misalnya. Ya. Bisa. Nah, jadi kita minta keterangan-keterangan itu bukan tanpa alasan, memang persyaratannya seperti itu. Kalau sebelum bisa dilengkapi, artinya belum bisa diproses. Jadi surat-surat tadi setelah ada kelengkapan baru diurus kelengkapannya, mulai cek fisik kendaraan, kemudian melengkapi administrasi pengisian formulir. Nah, kemudian pendaftaran itu pun harus menunjukkan KTP asli dan BPKB asli. Yang punya kendaraan tersebut namanya harus sinkron ya semuanya. Betul, gitu ya. Jadi, baru nanti bisa diproses untuk pembuatan STNK baru kayak gitu Pak ya. Benar ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini ya ada masyarakat kehilangan, tapi sebenarnya surat ini tuh hilangnya bukan di jalan Pak. Gitu ya. Katakanlah mungkin hilang di rumah. Terbakar atau mungkin ketelesot ya bahasa Jawanya. Ini gimana Pak? Apakah harus dilaporkan ini hilang di jalan atau kalau misalkan kondisinya aslinya seperti itu bagaimana kira-kira? Kalau membuat laporan otomatis laporkan apa adanya. Jangan sampai membuat laporan palsu. Betul. Itu malah jadi masalah. Misalnya dibakar. Terbakar gitu ya. Iya bedanya dibakar dengan terbakar sangat berbeda itu. Dibakar kalau sengaja. Jadi gini, biasanya orang-orang itu pindahan atau bersih-bersih rumah. Iya benar Pak. Kemudian STN ada kertas-kertas dibakar. Nah, orang ngomongnya kan, Pak, ini surat-surat saya ikut terbakar. Memang begitu ya. Sebetulnya dia sengaja, tapi tidak tahu kalau di dalamnya itu ada STNK misalnya. Sampaikan aja memang terbakar. Nanti prosesnya berbeda dengan hilang ya. Iya. Tapi tetap itu diumumkan, prosesnya tetap tetap diumumkan lewat radio Pak ya. Tetap wajib diumumkan. Karena nanti orang akan ngomong mudah daripada ngomong hilang ngomong terbakar aja gitu. Kalau nggak persyaratan itu nggak dipenuhi ya. Jadi harus tetap dipenuhi. Bahkan kalau BPKB yang hilang itu tidak cukup laporan terbakar aja. Terbakarnya di mana? Itu dipertanyakan. Kalau satu rumah itu minta surat keterangan dari lapor, malah lebih berat lagi. Lebih berat lagi Pak ya. Itu. Jadi termasuk kelalaian juga Pak ya itu ya. Betul, memang sulit prosesnya. Jadi buat masyarakat dijaga benar-benar ya surat-surat kendaraannya, terutama BPKB gitu ya, karena itu adalah poros utama kalau STNK Anda hilang. Kalau itu masih ada, masih gampang untuk ngurusnya. Kalau BPKB pun juga nggak ada, wah ini pasti berat. Jadi motor bodong gitu. Mungkin ada himbauan ke masyarakat tentang lalu lintas dari Pak Nanang dulu, nanti diteruskan oleh Pak Faury. Silakan. Baik, Mas Firman, sebelum kami menyampaikan himbauan, sedikit kami tambahkan saja untuk masyarakat utamanya Jatim ya, Jawa Timur yang ada di Malang. Saat ini pemerintah Provinsi Jatim itu memberikan keringanan pajak berupa diskon ya bahasanya ya, diskon pajak itu
itu 15% untuk roda 2, Oke. kemudian roda 4-nya 5% sampai tanggal 31 Agustus. Ini Jawa Timur. Jatim. Jadi Oke. Jatim sampai saat ini program dari pemerintah Jatim itu memberikan keringanan biaya pajak, dipotong 15% dari kendaraan roda 2, kemudian kalau memiliki kendaraan roda 4 potong 5% sampai 31 Agustus 2020. Jadi silakan kepada warga masyarakat utamanya wilayah Malang Raya atau Malang Kota yang mungkin pajaknya jangan sampai nanti saya kena denda. Tidak ada denda. Sekaligus juga tidak ada denda ya, tidak hanya potongan saja ya Mas Firman, Pembebasan denda juga ya. Nah, pembebasan denda namun bukan pembebasan biaya balik nama. Oh iya benar. Nah, jadi bukan pembebasan biaya balik nama. Yang ada pembebasan biaya keterlambatan balik nama. Nah, itu. Itu ada, tapi Ada dendanya ya itu ya. tidak ada Mas Oh, Firman. nggak ada? Tidak ada. Tidak ada. Jadi katakanlah Mas Firman punya kendaraan yang telat mau dibalik nama atau cabut berkas misalkan dari Jakarta ke Malang, itu telat memasukkan. Itu tidak ada biaya telatnya, tidak ada. Sebelumnya ada? Sebelumnya ada. Oh gitu. Sebelumnya ada. Ya, oke. Nah, pemerintah sangatlah peduli sekali kepada warganya. Ya. Nah, terakhir himbauan kami kepada semua masyarakat utamanya khususnya masyarakat pengguna jalan, simpel saja untuk lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan dalam berkendara. Ya. Kemudian jadikanlah keselamatan sebagai kebutuhan. Itu saja bagi lalu lintas. Kemudian kalau untuk protokol dalam situasi pandemi ini, pesan kami, masker kamu melindungiku, maskerku melindungi kamu. Oke. Terus yang terakhir Pak, saya mau tanyakan nih, langsung dijawab nanti Pak ya. Garis yang ada di lampu merah Pak, yang garis MotoGP ya. Oke. Kata orang ini garis MotoGP nih untuk start MotoGP. Nah, ini belum ada dasar hukumnya Pak? Atau gimana? Karena hanya physical distancing aja atau mungkin ya udahlah gitu. Gimana Pak? Karena ada yang masyarakat menanyakan ya kepada media gitu ya. Kenapa itu nggak ditegasin aja? Karena mobil masih masuk ke depan gitu. Dan masih juga ada yang bergerombol di situ. Gimana Pak? Karena ada yang jaga juga di situ Pak polisinya, tapi nggak ada teguran. Baik, terima kasih Mas Firman. Sangat luar biasa sekali kalau kritis gini, kita sangat senang Mas Firman ya. Itu sebagai referensi masukan kami juga dalam pelaksanaan tugas. Kita juga butuh koreksi evaluasi. Sejauh ini Mas Firman, memang kita tidak ada payung hukum dalam penindakan marka ataupun garis kotak kecil kayak starting grid itu ya. Iya, betul. Nah, itu memang. Kalau ada masyarakat yang bilang katanya Pak polisi tidak jaga di seperti itu, tidak mengganggu, salah. Kami tugasnya setiap pagi itu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mentaati, pastikan Anda selalu ke roda 2 di kotak yang sudah kami buat. Kemudian kenapa kok mobil itu kok menduduki di depan, betul, nah, masuk ke depan. Itu memang dari kesadaran masyarakatnya kadang kan begini, pengguna mobil itu di depan kan kosong, daripada nanti saya telat untuk lampu merah lampu hijaunya saya masuk ke depan saja. Sebetulnya itu saja, tapi kami selalu menghimbau setiap pagi karena tugas kami ini Dikmas Lantas. Dikmas Lantas itu memberikan himbauan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk tertib dalam disiplin berlalu lintas, juga tertib kegiatan aturan sosial yang lain sesuai hukum perundang-undangan. Nah, itu selalu kami himbau. Jadi roda 2 silakan pastikan Anda menempati kotak yang sudah kami sediakan. Itu untuk physical distancing dalam berkendara. Kemudian roda 4 jangan sampai menginjak ataupun kotak kecil kalau bahasa kami marka seperti itu ya. Itu jangan sampai. Kalau memang sanksi secara tegas aturan perundang-undangan, memang marka itu kan ada 4. Namanya marka itu ada marka melintang, membujur, kemudian serong dan belok, itu ada Mas Firman. Kalau memang kotak kecil berbentuk starting grid itu memang bukanlah salah satu dikategorikan marka jalan ya, karena itu kan situasional saja. Betul, kita betul. Memang tidak ada sanksi, namun alangkah baiknya kalau masyarakat sudah mengetahui roda 2 ditempatkan pada posisinya sudah kita bangun, kemudian roda 4 jangan sampai menginjak ataupun menempati tempatnya kendaraan untuk roda 2. Iya, betul sekali. Jadi itu kawan Selagriasya sudah terjawab ya. Jadi
sadarlah intinya. Nah, betul sekali. Sadarlah gitu. Sadarlah gitu ya. Tapi masih sulit, Pak. Nah, nggak apa-apa, namanya manusia memang harus perlu Betul. diingatkan setiap saat, setiap waktu Iya, supaya iya. nanti endingnya juga. Oke, terima kasih Pak Nanang. Terima kasih juga Pak Fauri sudah hadir di studio Solagrasi FM. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan mungkin dengan tema yang berbeda. Dan terima kasih juga kalau Solagrasi yang sudah pantau Solagrasi FM sampai jam sekian gitu ya. Nanti Anda bisa mendengarkan musik-musik enjoy habis ini seperti biasa. Dan saya Firman pamit dan teman-teman dari kepolisian khususnya di Polantas ya. Untuk Polresta Malang Kota juga pamit 982 Solagrasi FM, hits musik terbaik. Bye. Dengerin terus 982 Solagrasi FM di www.solagrasiafm.com. Solagrasi FM, hits musik terbaik.